Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Nugroho dengan NRP 11. Saya Riko Dwi Chandra Aprilianto, NRP 26. Saya Firjana Ria Dewanata dengan NRP 10. Oke, baik. Jadi di sini kami bertiga akan membuat proyek di mana akan merencanakan sebuah FTTH di perumahan. Nah, untuk video lengkapnya nanti kalian bisa lihat di video tutorialnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana drafting menggunakan Google Earth Pro. Jadi kita cari tempatnya di Google Pro. Saya menggunakan ini, menggunakan perumahan Pondok Waktu Indah. Jadi untuk yang pertama kita akan poligon dulu. Jadi ini checklist masing di poligon, atau mungkin bisa ditambahkan folder supaya lebih rapi. Untuk contoh, saya akan menggunakan poligon. Kita akan pilih areanya di mana saja, semisal di sini, sini, dan di sini. Untuk ininya, opacity-nya defaultnya adalah 100. Jadi kalau 100 gini kan nggak kelihatan, jadi kita set ke 25. Warnanya kita pilih yang merah. Oke. Setelah di poligon, jadi kita tahu arena ini aja yang kita drafting. Lalu klik kanan lagi di place, di my place kita pilih place mark. Pertama kita perlu menambahkan STO. Kita pilih ikonnya untuk STO. Kita pilih icon art dengan skill di skill STO biru di skill STO. 11 pada November. Oh, skill SEO kita menggunakan tab 0. Oke. Kita geser di tempat SEO tersebut. Sini, kemudian klik OK. Setelah SEO kita menambahkan untuk ODC. Kita menambahkan ODC dengan nama ODC FAA 01. Ya, ODC FAA 01 dengan icon segitiga. Kita pilih satu ring 5. Kita klik OK. Kemudian kita geser ke sini. Lalu kemudian OK. Setelah ODC kita menambahkan ODP. ODP dengan nama ODP FAA 01. Jadi kita satu ODC ini menggunakan 4 ODP. Satu ODC kita menggunakan 4 ODP dengan icon ODP itu ini. Di ODP berapa skill ini? Skill 1,5. Lalu kita oke dan kita pilih di mana kita menempatkannya. Misal di sini
Lalu kita pilih oke. Karena satu ODC kita menggunakan 4 ODP, jadi supaya lebih gampang, kita copy, kemudian kita paste, paste, paste sampai 4 kali. Kemudian untuk yang ini kita klik kanan untuk mengubah ya, kita klik kanan kemudian properties, kita ubah ke FAA 2, kemudian kita geser pada tempatnya, misalnya kita ditaruh ujung jalan sini, kemudian klik OK. Yang ODP ketiga kita klik kanan, properties, kita pilih 03, kita klik OK. Sebelum setelah diganti nama jangan diklik OK dulu, kita geser dulu di ujung jalan sini. Kemudian kalau udah kita klik OK. Kemudian untuk ODP ke empatnya kita properties juga, kita ganti. Kita ganti sebelum setelah diganti jangan diklik OK dulu, geser dulu, kemudian sesuaikan dengan tempatnya, kemudian klik OK. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan kabel. Jadi kalau kabel distribusi gitu, jadi kita menggunakan add patch. Jadi kita patch dari ODC FAA 1, kita hubungkan ke ODP FAA 1 juga. Kemudian kita ganti warnanya. Untuk warnanya, untuk warna kabel distribusi, ke kabel DS atau bisa dibilang kabel distribusi. Untuk warnanya kita ubah sesuai urutan, yaitu biru. Yang pertama adalah biru. Oke, klik OK, tersimpan di sini. Kemudian tambah lagi dari ODP FAA 1 ke ODP FAA 2. Kita ubah namanya kabel ini, kita klik dulu. Kita ubah namanya kabel DS. Untuk warnanya kita sesuaikan, yaitu orange. Kita klik OK di sini, kemudian OK. Kemudian kita tambahkan lagi di FAA, di ODP FAA 2 ke ODP FAA 3. Kita sesuaikan warnanya, yaitu warna hijau. Klik OK, kemudian OK. Kita tambahkan lagi untuk yang terakhir, yaitu di FAA 3 ke ODP kita yang terakhir. Kita kasih warna, sesuaikan, yaitu coklat. Dan oke. Oke. Untuk kabel feedernya sama, kita add pad di sini dari STO ke ODC. Kita kasih warna merah. Oke, kita ubah namanya menjadi kabel gitu. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambahkan tiang. Kita tambahkan tiang dengan cara yang sama seperti tadi, kita add, kemudian place mark. Kita kasih icon
Untuk tiang kita kasih yang mana ya? Ih, oh, ini kita kasih warna. Kita kasih yang ini. Tiang biru di tiang di. Di loro gak apa? Seluruh ini daging sembarang. Bebas. Nak ODP Atau sampai di tengah-tengah itu. untuk warnanya kita ubah ke warna merah. Oke. Oke. Kita beri nama ini tiang. Kita kasih tiang di ODP dan klik oke. Kemudian ini kita copy. Kita kan butuh tiang yang banyak. Kemudian di paste. Setelah di paste kita properties. Kita kasih ke ODC. Kita klik OK. Kemudian kita paste lagi. Kita klik paste. Kita kasih di tengah sini supaya kabel bisa terdistribusi dengan baik. Lalu kita klik OK. Kita kontrol V lagi, kita paste, kemudian kita properties, kita beri di ODP, kemudian kita paste lagi, properties, kita beri di tengah-tengah sini, oke, kita paste lagi, kita properties, kita isi di ODP, oke. Setelah lagi kita klik properties, kita taruh di tengah-tengah. Setelah ini kita properties, kita taruh di UDP. Nah, ya. Oke, paste. Kemudian properties kita kasih di sini di tengah-tengah. Di tengah sini. Lalu kemudian kita oke. Di lagi mau Korea apa di? Kayak penggaris sih Terus betul. Kali lebih teko. 50 meter. Apa ya? Tiang antar tiang ya. Antar siang. Antar siang. Oh, sebelum ini untuk pemasangan tiang, kita itu tidak boleh lebih dari 30 meter. Untuk mengukurnya, kita ini di ruler ini, kita klik antar tiang ini ke sini. Sini cuman 18. Ini ke sini cuma 16. Gitu. Kan cuman segini. Kita coba ukur yang ini sama yang ini. Nah, ini kelebihan. Jadi kita perlu edit. Jadi kita perlu edit yang ini. Kita klik, kemudian coba ini ke ke sini berarti kita perlu menambahi tiang ya. Siap. Kita perlu nambah tiang lagi.
kita kontrol V, kita praktis untuk kita selesai di sini. Lagi kita properties di sini. Yang kedua kita B properties aplikasi saja ini. Kita sesuaikan sama yang di atas. Oke, oke. Tapi ini yang ada kita geser sesuai yang atas. Kemudian yang ini. Oke. Kita properties juga yang ini. Yang ini. Jadi kita coba untuk cross check lagi. Nah, udah aman kan? Ah, ini sama ini kan juga dapat disimpulkan semuanya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdian Argia Dewanata. Di sini saya dari kelas 3D4 Teknik Telekomunikasi A dan NRP 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat drafting FTTH pada AutoCAD. Jadi untuk langkah pertama kita membuka CAD Mapper dulu ya. Jadi setelah kita buka CAD Mapper, yaitu CAD Mapper itu fungsinya untuk membuat map. Jadi kita nggak perlu membuat manual dari AutoCAD. Sebenarnya bisa sih kita membuat manual pada AutoCAD. Cuma untuk mempersingkat waktu, jadi kita membuatnya pada CAD Mapper. Jadi setelah kita membuka, lalu kita create file. Nah, setelah itu, setelah muncul mapnya, yaitu kita langsung ketik untuk lokasinya. Kita kebetulan untuk lokasi kita yaitu di Pondok Wage Indah 2 ya. Nanti kita klik Pondok Wage Indah 2. Setelah itu kita cari lokasinya dan berikut untuk lokasinya. Jadi setelah kita menemukan lokasi, kita klik satu kali, lalu kita blok semuanya seperti ini. Dan ini kita samakan pada Google Earth ya teman-teman. Kita padakan, sudah. Ketika sudah, lalu kita klik kembali. Nah ini kan sudah ke blok semua. Lalu kita langsung untuk create file. Setelah itu, setelah create file, langsung kita download filenya. Nah, kebetulan, nah ini lalu kita buka filenya, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita kebetulan kan pada AutoCAD saya itu kita tidak bisa membuat
format file yang DXF. Jadi kita memerlukan untuk mengkonvert dulu ke format DWG. Jadi kita klik di Google DXF to DWG. Lalu kita select file. Kita langsung membuka filenya yang sudah kita download tadi. Select. Kita pilih ke oke. Setelah kita convert, lalu kita buka ke AutoCAD-nya. Kita buka ke AutoCAD, kemudian kita open filenya, open. Kita buat sesuai yang kita download tadi. Nah, ini kita buka. Nah, kita klik continue. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Map-nya saja. Nah, kemudian kita untuk membuat STO ini, kita klik pada menu polygon, yaitu di rectangle ini kita klik polygon, terus kita milih size-nya. Kan polygon kan ada 5 sisi kan, jadi kita klik 5, lalu kita klik 5. Kita lalu kita sesuaikan ukurannya. Kita misal kalau sudah selesai, lalu kita klik. Lalu untuk mewarnainya, kita klik, terus lalu kita cari batch. Nah, ini untuk warnai head. Untuk select object, edit. Nah, ini kita untuk mewarnai dulu ya, guys. Warna dulu, lalu kita mohon maaf tadi ada kesalahan sebentar. Jadi kita setelah download, kita merubah untuk filenya ke DWG. Setelah itu kita buka, lalu kita buka filenya akan bentuk seperti ini. Nah, setelah itu untuk membuat STO-nya, kita klik yang polygon, kita klik,
Kalau kita klik sisinya, ya itu kan ada 5 sisi. Karena segi 5 kita klik 5, kita enter, terus kita cari 5, lalu kita 5, lalu kita enter, terus lalu kita gambar. Dan kita sesuaikan untuk ukuran STO-nya. Ketika sesuai, langsung kita klik lagi, kemudian klik, kita select Edge, lalu kita pilih yang Edge Edit, lalu kita select objek, terus kita untuk mewarnai, warnanya kita ubah ke kuning, lalu, nah, lalu kita klik, nah, setelah kita klik, nah ini kan sudah merubah warnanya, lalu kita klik kanan, kita pindah, nah, kita rubah, sesuaikan pada yang kita desain di Google Earth. Yaitu STO-nya yaitu berada di sisi ini. Kita mau sampai itu di sini. Kemudian setelah itu kita klik lagi, kita polygon, kita membuat untuk ODP-nya. Nah, untuk logo ODP itu sendiri yaitu segi 6 ya teman. Jadi kita segi 6 kan ada 6 sisi. Kita klik 6, udah kita enter, kita klik, kita isi. Nah, sini kita sesuaikan. Misal oke, sendiri seperti ini. Oke, cukup. Kemudian kita klik, kita add kembali. Nah, kemudian kita klik nah, lalu kita pencet escape. Kemudian kita move kan. Nah, kita lihat dulu untuk atau yaitu ODC-nya. Untuk ODC pertama itu di sebelah kanan. Kita taruh sini. Ini kita hapus itu kan, karena kita tidak memakai ini. Kita delete. Nah, setelah kita menaruh pada sini, kita mewarnai untuk ODC-nya. Kita warna biru.
Untuk ODC kita menggunakan warna biru. Kita klik lagi, kita klik heads kembali untuk mewarnainya. Kita di sini untuk memilih warna yaitu warna biru. Kemudian kita klik heads edit. Nah, sini kita rubah ke warna biru. Nah, setelah merubah, kita sesuaikan untuk tempatnya, yaitu kita geser ke sini. Nah, setelah kita membuat ODC, kemudian kita membuat ke OJP-nya. Nah, kita klik lagi poligon, kita klik bebas di mana saja. Nah, untuk poligon, kan kita menggunakan segitiga, dan segitiga kan mempunyai 3 sisi. Lalu kita klik 3, kemudian kita klik enter, lalu kita pilih escape in circle. Nah, kita sesuaikan seperti tadi. Nah, ketika sudah, lalu kita klik, klik kanan, lalu kita klik batch, kita klik batch, kita klik head, nah kita klik head edit, tas. Nah, kita warnai dan kebetulan untuk ODP kita warna merah. Kita, nah, setelah itu kita skip. Nah, kita pindahkan ke ODP-nya. Nah, ini kita untuk berikutnya kita tinggal copy selection saja. Nah, satu DC kan kita menggunakan 1:4. Jadi kita menggunakan 4 UDP. Nah, setelah itu, misalnya ketika sudah mengcopy semua, kita pencet escape lagi. Kita pilih salah satu, kita move. Nah, lalu kita move sampai diusahakan kita jangan berada di rumah ya teman-teman. Ini sama, kita move 3. Nah, setelah itu ketika sudah 4, nah kita memulai kita memulai memberi nama. Kita klik teks, lalu kita ukur kita segini. Nah, di sini kita mulai mengasih nama, yaitu yang pertama yaitu kita klik kasih nama ODC slash
strip FAA strip 01. Kita namanya itu karena kita untuk UDP semua. Nah, kemudian kita pilih warna putih ya untuk teksnya biar kelihatan jelas teman-teman. Nah, ketika sudah, kemudian kita buat teks lagi di sini. Kita samakan dulu sama yang kita ODP. ODP. Ini kita ganti putih dulu. ODP. Thread kita samakan seperti namanya ODC yaitu FAA 01. Karena ini ODP yang pertama. Setelah itu kita klik. Nah, kita lihat desain kita yaitu ODP FAA yang satu yaitu berada pada tengah-tengah sini ya teman. Jadi kita samakan desainnya. Kemudian kita klik, kita move. Nah, lalu kita pindahkan namanya FA1. Kemudian kita tinggal copy saja yaitu copy selection. Kita ke sini, lalu kita taruh di sini. Mas nama Rian. Kemudian, Rian. nah, setelah itu kita escape, lalu kita klik Emang. dua, kemudian ini saat Ayo. tiga, lalu kita FAA 4, 04. Paham ya. Setelah itu baru kita hubungkan ke jalurnya, yaitu kita plan, kita taruh klik ODC tadi, pakai klik, kita klik, kita klik. Setelah sudah kita escape. Nah, kemudian kita buat untuk ODC yang kedua teman-teman. ODC yang kedua yaitu berada pada bawah. Tinggal klik ini tadi kita copy selection sama caranya. Kita di sini, baru sini. Lalu untuk yang ketiga itu pada sini. Nah, kita escape, udah. Lalu kita sama. Kita buat jalur untuk kabel distribusinya. Untuk kabel feedernya. Yaitu kita klik LAN, kita klik untuk STO,
kita klik ke bawah lagi, klik. Kita klik. Nah, mari kita escape. Kita tinggal mewarnai kabel tersebut. Jadi kita klik, kita klik, kita klik. Lalu kita di sini kita atur untuk ketebalannya. Kita menggunakan 0,30 mili. Nah, kemudian kita warna untuk kabel feedernya kita warna merah. Nah, setelah itu kita escape. Nah, ini udah warna merah. Kemudian untuk yang kemudian untuk kabel distribusinya kita klik. Nah, kita ganti untuk warna pertanyaan yang pertama yaitu biru ya. Dan di sini kebetulan udah biru, kita langsung ke kabel yang kedua, kita escape. Kita pilih yang kabel untuk kedua yaitu warna coklat. Jadi kita pilih di sini warna coklat. Ketika sudah kita escape lagi. Dan kabel yang ketiga kita klik, kita kasih warna sesuai urutannya yaitu hijau. Nah, kita escape lagi. Nah, kita ke kabel 4 yaitu warna oranye. Nah, di sini untuk warna oranye. Nah, ini kita sudah untuk wiringnya. Nah, kita tinggal lanjutkan untuk langkahnya sama, hampir sama seperti ini. Kita tinggal copy untuk ODC, sesuaikan pada map itu yang kita udah buat di Google Earth. Kemudian kita beri nama, kita susun. Dan nanti untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk lingkaran kecil ini yaitu tiang. Untuk tiang, jadi setiap UDP kita menggunakan tiang. Nah, ini bentuk yang sudah kita buat untuk drafting FTTH pada map Pondok Wagi 2. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk mengenai langkah-langkah FTTH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Pradana Nugroho dengan NRP 222236000011. Nah, jadi di pembahasan kali ini kita akan berfokus ke simulasi menggunakan software opti system, di mana tujuan simulasi ini sendiri itu untuk melihat apakah desain jaringan FTTH yang sudah dibuat tadi itu masih layak dari segi daya yang diterima optik di sisi ONT seperti itu. Nah, dua hal utama yang dianalisis dalam simulasi ini yaitu yang pertama, nilai total redaman atau link budget sepanjang jalur STO sampai dengan ONT. Yang kedua, perbandingan hasil perhitungan manual dengan hasil simulasi opti sistem di sisi penerima. Nah, untuk rangkaian sendiri dimodelkan seperti FTTH yang sudah dibuat sebelumnya atau drafting yang sudah dibuat sebelumnya di Google Earth. Nah, untuk di Google Earth sendiri bisa dilihat kan ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu STO, kemudian ke ODC, kemudian ODP, yang terakhir baru ke ONT. Nah, untuk di simulasinya kita itu rangkaian awalnya dimulai dari STO, kemudian lanjut ke kabel feeder, ya, kemudian masuk ke ODC, kemudian lanjut lagi ke kabel distribusi, masuk ke ODP, kemudian dari ODP menggunakan kabel drop masuk ke roset. Nah, dari roset baru pada akhirnya masuk ke ONT. Nah, untuk pengukurannya sendiri nanti akan diukur melalui output di roset ini sendiri. Nah, lanjut kita akan mengukur terlebih dahulu berapa sih panjang kabel yang digunakan dalam drafting FTTH ini. Nah, untuk mengetahui berapa panjang kabel yang digunakan pada drafting FTTH ini, desain kali ini, kita tinggal mengukur berapa panjang kabelnya. Caranya adalah klik kanan pada kabelnya, kemudian properties, dan bisa dilihat pada measurement terlihat bahwa panjang dari total kabel feeder adalah 389 meter.
Nah, untuk kabel-kabel data lainnya bisa dilihat di sini. Teman-teman tinggal pilih saja mana yang ingin diukur. Nah, untuk pada kali ini panjang dari masing-masing itu sudah diukur dan berikut tabelnya. Ada dari beberapa segmen. Yang pertama segmen feeder itu dari STO ke ODC terjauh dengan panjang total 389 meter, atau jika diubah ke kilometer menjadi 0,389 kilometer. Kemudian untuk segmen distribusi itu dari ODC ke ODP terjauh itu panjangnya adalah terhitung 103 meter atau dalam kilometer 0,103 meter kilometer. Kemudian untuk segmen drop dari ODP ke rumah terjauh itu panjang totalnya adalah worst case nya adalah 50 meter atau 0,050 kilometer. Jadi totalnya dari STO ke ONT adalah 542 meter atau 0,542 kilometer. Nah, selanjutnya untuk perhitungan link power budget, parameter pertama yang digunakan itu ada atenuasi kabel itu atau alfa, itu nilainya adalah 0,35 dB per kilometernya. Kemudian ada atenuasi per konektor itu 0,25 dB. Kemudian atenuasi splitter 1:4 itu 7,25 dB. Untuk atenuasi splitter 1:8 adalah 10,38 dB. Kemudian untuk daya pancar OLT yang digunakan adalah 10 dBm. Sensitivitas ONT atau PRX min itu adalah minus 28 dBm. Kemudian link budget dari GPON adalah 28 dB dan desain maksimum adalah 25 dB. Nah, untuk perhitungan sendiri secara teori, yang pertama redaman serat optik, dimana rumusnya sendiri adalah atenuasi dikali dengan panjang total dari kabel fiber optik, dimana nilai atenuasi tadi adalah 0,35 dikalikan dengan panjang fiber total yaitu 542, didapat hasil sekitar 0,19 dB. Kemudian yang kedua kita menghitung redaman konektor sebanyak 7 buah. Kenapa 7 buah? Karena total konektor yang digunakan pada simulasi kali ini ada 7 konektor, di mana masing-masing konektornya memiliki loss sekitar 0,25 dB. Maka didapat hasil total redamannya adalah 1,75 dB. Nah, kemudian untuk redaman splitter 1:4 dan 1:8 dijumlahkan, kemudian mendapat redaman splitter total adalah 17,63 dB. Untuk total redamannya secara perhitungan adalah 0,19 ditambah 1,75 ditambah 17,63 sehingga didapat hasil akhir total redaman adalah 19,57 dB. Nah, untuk perhitungan daya terimanya secara teoritis, rumusnya adalah PTX atau daya pancar dikurangi oleh redaman total, dimana untuk daya pancar sendiri digunakan 10 dBm dan dikurangi dengan perhitungan total redaman tadi yaitu 19,57, didapat hasil minus 9,57 dBm. Untuk margin sistemnya sendiri, rumusnya adalah PRX secara teori dikurangi dengan PRX minus atau itu minimumnya berapa yang akan digunakan, maka didapat hasil 18,43 dB. Nah, untuk verifikasi terhadap standar yang sudah digunakan yaitu total redaman adalah 19,57 dB, dimana itu masih di bawah desain maksimum yang akan kita buat. Kemudian untuk total redamannya 19,57 itu juga masih di bawah 28 dB yaitu link budget GPON, dan untuk marginnya sendiri masih lebih besar daripada minimum requirement di sini. Nah, kita kan sudah dapat perhitungan secara teori, dimana secara teori terhitung bahwa hasil perhitungannya adalah 9,57 dBm. Sekarang kita akan masuk ke simulasinya. Bagaimana sih ketika dijalankan pada suatu simulasi hasil daya yang diterima dari sisi ONT itu berapa? Nah, untuk cara perangkaiannya sendiri teman-teman tinggal
memilih komponen-komponen yang digunakan. Seperti pada sisi STO kita menggunakan optical transmitter sebagai lasernya atau sebagai pengirim sinyalnya, kemudian tambah konektor, parameternya adalah 0,25 dB, kemudian menambahkan kabel optical fiber, dimana untuk parameter optical fiber sendiri itu menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Kemudian untuk panjangnya sendiri, karena di segmen ini adalah panjang kabel feeder, yaitu dari STO ke ODC, itu kita memasukkan jarak 0,389, dimana sesuai sama yang di tabel tadi. Di sini kita memasukkan data ini, kemudian lanjut atenuasi, kita memasukkan atenuasi sebesar 0,35 dB per kilometer. Nah, kemudian setelah dari kabel feeder masuk ke ODC, dimana di dalam ODC ada konektor, kemudian ada splitter 1:4, kemudian keluaran dari splitter sendiri ada konektor lagi, kemudian masuk ke kabel distribusi yang menghubungkan antara ODC dengan ODP, dimana untuk panjang kabelnya sendiri adalah terukur 0,103 km. Kemudian setelah itu baru dari ODP ke roset dihubungkan dengan kabel fiber optik, yaitu drop cable sepanjang 50 meter atau 0,5 km. Setelah itu baru pada roset akan masuk ke ONT. Nah, kita akan mengukur daya terimanya di segi keluaran dari roset, yaitu setelah konektor 7 ini. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan simulasi ini. Bagaimana sih hasil simulasinya ketika dijalankan? Apakah dia jauh dari perhitungan teori atau mungkin bisa mendekati? Oke, untuk menjalankan simulasi kita tinggal klik tanda calculate di sini. Kita calculate. Oke, proses sudah selesai. Sekarang kita tinggal lihat berapa sih daya yang diterima pada sisi penerima. Oke, jadi daya yang terukur pada sisi penerima adalah minus 9,552 dB meter. Nah, dimana nilai tersebut sudah sangat dekat dengan hasil perhitungan kita, dimana pada hasil perhitungan kita terhitung bahwa hasilnya adalah minus 9,57 dBm, sedangkan pada pengukuran itu terhitung 9,552 dBm. Nah, kemudian maka hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaannya sangat kecil antara teoritis dengan simulasi, dimana ini sangat valid. Berarti desain FTTH yang sudah kita buat itu sudah terverifikasi dan memenuhi standar secara teori. Maka pada simulasi kali ini sudah berhasil. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.